Silakan. Iya. Bapak, tadi saya sepanjang jalan mau ke sini, mau duduk, saya tertarik nih sama foto yang ada di sebelah Bapak. Ini kan di White House, tapi Bapak membawa bendera Palestina. Nah, ini bagaimana, Pak? Ceritanya di balik foto itu. Saya waktu itu wakil ketua Komisi 1 DPR ya. Komisi 1. Lalu saya ke Washington, nengok sekolah saya di Arlington. Saya sekolah di Arlington, di Virginia, sekolah Interpol Academy, Virginia. Saya nengok sekolah saya. Ya. Kan kalau saya ini kalau ke Jogja suka nengok SMP saya, SMA saya gitu kan. Nah ini di Amerika saya nengok, saya sudah anggota dewan ya. Iya. 6 November 2006. Saya umur 70 tahun ini. 70 wakil ketua 1. Ya kebetulan saya dapat bendera Palestina dan waktu lewat saya ada ide untuk waktu itu 2006 2 tahun setelah Bush menyerang Irak sama Saddam Hussein. Ya. Bagaimana dihancurkan Amerika itu kita betul-betul ya. Orang Islam betul-betul rebels waktu itu ya. Itu orang-orang yang ada di sekitar pada saat Bapak foto itu bagaimana melihatnya? Itu Michael Tenney waktu itu first secretary. Saya ajak, ayo ikut foto. Iya. Saya ini diplomat, nanti kena persona non grata. Ya pemirsa, tadi sepanjang perjalanan menuju tempat ini tadi memang kita sempat berbincang-bincang sedikit ya Pak Darto ya tentang bagaimana kehidupan Pak Darto hingga saat ini. Tadi Pak Darto mengatakan bahwa saya tidak berani untuk bercita-cita, Mbak. Nah ini bagaimana tidak berani bercita-cita, tapi sekarang ini Pak Darto ini adalah tokoh legendaris di Indonesia, tokoh politik yang sudah menjabat dari masa Bung Karno hingga saat ini Presiden Jokowi. Ini bukan sesuatu yang main-main, pasti banyak sekali perjalanan hidup yang Pak Darto sudah lewati. Boleh diceritakan Pak Darto? Ya, satu bangun saya alami dalam sejarah hidup saya. Habis Bung Karno saya 4 tahun dalam karirnya politik saya alami. Ya. Oleh TPRPU waktu itu saya golongan C2. Ya. Dulu ada pengadilan dulu. Golongan A itu hilang ya. Golongan B itu Pulau Buru, Nusa Kambangan, gitu apa. C1 itu langsung pensiun, saya C2. C2 itu maksimum kolonel. Jadi saya ngalami kolonel itu 8 tahun, Kadispen sama ke Interpol. Yang jabat jenderal, tapi saya kolonel terus ya. Lalu kebetulan Pak Anton jadi Kapolri, Pak Beni jadi Panglima ABRI. Kedua beliau ini yang betul-betul memberikan peluang saya untuk naik jadi bintang. Ya itu ridho Allah. Semua dengan ridho Allah. Tapi bahwa saya dari muda, dari keluarga tidak mampu itu, ya. Saya ke Jakarta dari Jogja itu no single cent. Betul. Jadi dari stasiun Gambir saya ke rumah kakak saya, jalan kaki. Lalu tiap kali lulus SMA 55, tiap kali melamar pekerjaan juga jalan kaki. Bukan melamar pengen jadi polisi, enggak. Ke ADLN saya melamar, ke imigrasi melamar. Saya memilih sekolah-sekolah yang ada beasiswanya. Supaya saya bisa survive. Kebetulan ini belum ada usianya, lalu Oktober 55 ada panggilan ikut ujian P3. 2000 yang mendaftar, 50 yang diterima. Saingan yang cukup banyak. Oh, banyak sekali. Lalu saya lihat ada kesehatan, lalu IQ test saya tanya. Yeah. IQ test minimum 120 ya. Intelligence quotient. Yeah. Saya nggak tahu IQ test itu apa. Ini yang dulu proteinnya bagus waktu kecil. Protein itu telur, susu apa itu ya. Yeah. Yang tidak pernah saya alami dulu. Dulu bahkan tidak mengkonsumsi itu. Enggak. Lalu apa Pak Darto? Mahal. Lalu? Serangga. Serangga? Iya. Serangga jenis apa? Jadi karena orang tua saya itu orang yang cukup educated, tiap kali saya sekolah itu selalu bilang, Tok pulang kamu harus cari gangsir. Gangsir? Gangsir. Itu serangga jenis apa sih Pak? Gangsir itu apa? Sekarang
hilang dari peredaran. Dulu Oke. climate-nya masih bagus. Gangsir itu selalu ada di tanah yang guduan tanah itu. Itu kalau kita congkel selalu ada gangsir ya, bukan jangkrik. Itu perutnya itu mengandung protein. Ya, perutnya. Kalau kita bakar itu enak sekali. Belalang, entung, lalu apa itu? Entung yang di pohon apa itu saya ambil. Pohon jati. Oh, jadi setiap pulang sekolah mencari Cari. gangsir itu, Iya, serangga-serangga. itu protein. Protein Kalau yang saudara tinggi. ke Bangkok, itu masih dijual di pinggir sungai itu. Saya mesti nyoba karena ingat masa kecil saya. Seperti nostalgia seperti ya Pak Iya, Darto. betul. Nah kan kalau tadi Pak Darto mengatakan saya datang ke Jakarta, saya melamar semua bidang, tapi mencari yang ada beasiswanya. Betul. Berarti selama sekolah pasti yang untuk mencapai beasiswa pasti adalah siswa-siswa berprestasi. Dulu selama sekolah sampai SMA, Pak Darto sering memang juara kelas seperti itu ya Pak Darto ya? Saya tidak mengalami kelas 6. Oh, Kelas 5 disuruh ujian waktu itu. oh kelas 5. Ya, saya dapat berhitung saya 10 lalu kepala sekolahnya Pak siswa waktu itu panggil saya. Dato kamu ikut ujian ya. Ya. Loh, saya masih kelas 5 Pak. Enggak, kamu nilaimu bagus sekali ini. Ya, saya ikut ujian lalu lulus, lalu loncat saya dari kelas 5 ke SMP kelas 1. Seperti akselerasi seperti itu ya Pak, langsung lompat. Iya betul. Itu saya alami waktu kecil ya. Tapi ya ya itu semua ridho lah saya. Saya ini rata-rata air aja saya ini. Selama perjuangan kehidupan ini sampai di titik ini, ada momen apa yang paling membekas, yang paling mungkin sangat berkesan yang Pak Darto alamin? Mungkin perjuangan di saat itu susah-susahnya, atau di saat itu ada seseorang yang berperan membantu Pak Darto hingga saat ini? Waktu saya ditugasi sebagai ajudan Bung Karno ya. Saya pulang dari Amerika dan ditugasi untuk pasca Semar ya. Terus waktu itu pemerintah minta supaya ajudan yang ganti itu adalah yang American yang dari Barat. Iya. Karena cap kiri kan kental sekali waktu itu. Dan waktu itu ajudan peras Semar ditahan semua. Yang pasca itu saya dan Pak Noli ya. Pak Noli yang kemudian gubernur DKI ya. Iya. Tapi Pak Noli juga gubernur, tapi saya lalu diperiksa. Nasibnya beda lah. Karena saya sering ditugasi Bung Karno mencari uang untuk keluarga dan sebagainya. Bapak pernah mendampingi Bung Karno. Ya. Apa yang paling diingat dari sosok Bung Karno, Pak? Oh, dia orang karismatik dan orang yang orang yang smart, karismatik, habit reading-nya tinggi. Tiap kali saya on duty selalu baru baca. Baru baca. Di kursi males, di kamar tidur, di mana-mana dia selalu lagi baca. Bukunya itu di mana-mana. Itu karena dia di Bancai, di Sukamiskin, di Inde, di Bengkulu itu bacaannya ratusan tuh. Bagaimana dia convincing sidang Kongres Amerika waktu dia pidato mengenai Pancasila, stay ke applause, ya itu tidak mudah itu. Pidatonya di Asia Afrika, ya membangkitkan semangat yang mewakili negara-negara Asia Afrika. Sekarang namanya diabadikan Bung Karno ada di Kairo, di Rabat, betul kan? Di Aljazair ada patung. Di mana ya? Di Ismailia, di pinggir sungai ini ada Soekarno Square, Lahore, Islamabad. Banyaklah negara-negara yang mengabadikan nama Bung Karno itu. Di balik sosok Bung Karno yang kita tahu itu adalah sosok beliau yang sangat berwibawa, berkarisma. Di balik sosok tersebut ada tidak yang mungkin candaan atau ada hal yang tidak diketahui orang-orang sebenarnya di balik itu Bung Karno adalah sosok yang mungkin suka bercanda. Bapak sebagai ajudannya apa mungkin candaan yang pernah diingat, yang pernah diceritakan? Banyak.
Salah satunya yang paling lucu mungkin berkesan yang nggak bisa Pak Darto lupakan. Ya kadang-kadang kan ada kalau di sana waktu itu saya 3 bulan di sana ya. Iya. Lalu 6 bulan tahanan kota, 6 bulan tahanan rumah ya, setahun 3 bulan. Waktu masih di istana juga waktu tahanan kota. Itu di Bogor ulang tahun terakhir Bung Karno. Iya. Ya. Itu 6 Juni ya beliau tanggal 6 ya. 6 Juni 1967. Ya, itu ulang tahun terakhir ya. Di mana beberapa kenalan beliau yang terdekat itu datang ya. Iya. Ada kira-kira 50-60 itu. Ada beberapa 3-4 penyanyi yang beliau disukai ya. Nah, salah satu disuruh nganter saya pulang, salah satu penyanyi itu good looking lah ya. Penyanyi siapa aja waktu itu Pak? Masih ingat? Namanya siapa waktu itu ya? Pokoknya ayu-ayu kabeh lah ya. waktu the next day saya on duty itu bukan tanya, kamu antar langsung ke rumah atau mampir-mampir? Wah langsung ditembak seperti itu ya? Iya. Saya bilang, siap saya antar langsung Pak ke rumah. Iya. Nanti saya cek seorangnya ya, boleh Pak. Beliau suka bercanda. Kalau dia keliling lapangan istana Bogor tuh, Iya. ya, kalau lihat serangga yang tertangkap oleh sarang laba-laba, Iya. itu saya minta membersihkan. Itu beliau. Coba itu bersihkan sarang laba-laba itu supaya serangganya bisa terbang lagi. Itu dia. Patung yang kalau ada Sosok yang berhati lembut seperti itu ya Pak ya ternyata. Nyamuk itu tidak gini kan gini lah. Oh, baik. Saya tidak tahu kenapa itu mungkin itu mungkin petuah dari leluhur beliau begitu lah sebenarnya. Tapi itu kalau keliling kebun raya itu ada serangga yang ketangkep sarang laba-laba itu, supaya itu dibersihkan tok itu, supaya dia bisa terbang lagi.